Oma. Apa lagi? Bayar aku mahal-mahal, masa cuma segini doang? Mahal, Oma. Sayang loh. Apa ini? Oma, ntar aku kalau nggak dipakai jadi ager, Pak. Enggak. Lu jangan so mahal. Bayaran lu sama nonton cuma beda gocap. Enggak. Dia prinsipnya sama kayak gue gaya dulu, ngerti Iya gak? bener, Oma gaya dulu, belakangan ntar dah. Iya, baru pulang. Gue lagi lihat lu video klip ya Irfan Hakim ya. Iya bagus ya, Oma ya. Gara-gara ada lu gue gak mau nonton. Nonton dong, kan lagunya enak. Lagunya enak. Hah? Haji. Iya. Halo. Assalamualaikum. Salam. Ya. Begitu. Awo. Awo belum ada. Belum? Ketinggalan, Oma. Dia ada pesta pora kali ya kemarin tuh ya. Ada lu ngaco, Hah? kagak. Dia kali aja Ada, Awo dia tiba-tiba Awo aja muncul di konser lu apa nggak kita kaget tuh? Iya enggak? Iya juga bisa. Iya dia anteng aja Awo mah bandit juga loh. Orang awak WA gua. Bang Wen, gua balik dulu ke Bandung ya. Jadi Senin gua izin. Lah, terus gua tanya kan, terus yang main gendang siapa? Ya Ruben lah, kata begitu. Parah banget, Awo. Iya. Lagu tuh orang emang. Gila. Gimana Pak Haji? Gimana? Oh, amin. Ceritanya gimana? Ceritanya yang mana nih lo mau cerita yang mana dulu? Yang paling berkesan apa Ben selama di sana? Ya kalau yang paling berkesan tuh apa ya di Pertama kali kan ini ya? Iya. Ini di Madinah. Heeh. Ya kan? Di Madinah itu ya itu Masya Allahnya ya yuk. Gue kan kita nggak kenal semuanya, nggak kenal ini ya kalau orang Indonesia kita pasti kenal. Tapi ini kan orang-orang Seluruh dunia. Arab di situ ya atau siapapun yang lagi sholat di Madinah itu nggak misalnya nih ini gue orang-orang gue tuh yang pada nemenin tim gue lo, ya kan tim gue pasti yang disalamin tuh gue. Iya, itu gue tuh sedih gitu ya. Tapi maksudnya gini, setiap ketemu langsung, dia langsung gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu, dia langsung gitu semua. Baik apa yang suka bersih-bersihnya, service. baik orang-orang yang ulama-ulamanya juga di situ gitu. Jadi gue tuh kayak gini, rasa sepinya tuh kayak dijawab sama mereka tuh kayak diucapin selamat datang gitu. Padahal gini, kan jaraknya harusnya kalau dia mau salaman ke sini duluan. Iya. Gue tuh kan ada di sini, tapi dia pasti ke gue gitu. Pasti ke gue. Terus dari yang lain tuh Askar tuh galak-galak gini. Ya alhamdulillah nggak pernah gue ditegur, nggak pernah di ini. Jadi gue dari tahajud ke subuh karena jarak hotelnya deket. Jadi gue dari tahajud gue balik dulu. Ya kan nunggu kan dia subuhnya kan juga lumayan lama kan. Jadi gue balik dulu di Madinah tuh. Itu gue balik dulu. Terus subuh gue balik lagi ke situ. Terus gue balik lagi duha. Jadi lintasannya tuh cuman gitu. Karena kan hotel gue tuh sebalik kanan udah Masjid Nabawi kan. Dari situ minum air zam-zam. Ya kan. Setiap gue mau ngambil pasti ada orang yang ngambilin. Setiap gue mau jongkok ngambil pasti ada yang ngambilin. Oh iya? Iya jadi gue kayak nggak dikasih mencet. Kayak ada yang ngeladenin gitu. Ngelayanin. Iya ngelayanin terus dikasih pencet. Jadi gue dikasih minum terus dia kan ada air biasa air dingin. Iya, benar. Nah terus gue nggak pernah minta karena gue nggak bisa bahasanya juga kan. Jadi gue apa yang dia kasih ya gue terima. Pasti yang dia kasih air dingin. Gitu jadi ketika dia panggil gue terus sampai ada 2 hari sebelum gue balik tuh gue dari tahajud sampai ke subuh tuh gue nggak balik kan gitu. Baru balik gue ke hotel tuh jam 8 pagi baru balik gitu. Terus kayak nggak dikasih sepi gitu, kayak ada aja pandangan mata gue tuh penghiburan tuh kayak ada aja gitu. Tapi fokusnya tuh gue fokus nge-review gitu orang-orang kok mereka nggak kenal gue kan, nggak tahu gue siapa juga gitu. Maksudnya setiap ketemu gue selalu gitu. Cuman ada yang gue lagi diem, udah selesai sholat kan, cuman doa aja. Orang lewat dari orang Jordan, terus dia datang gue cuman
are you okay gitu. Ya gue oke gitu. Mungkin karena dia ngeliat gue doanya menangis gitu, jadinya dia nyamperin gitu. Jadi rasa kepedulian kayak punya family itu tuh family kayak sesaat gitu loh. Jadi kayak setiap aduh gue mau sholat apa lagi ya, semuanya udah gue lakuin semua nih gitu. Jadi gue balik dulu ke hotel gitu. Terus pengen cepet-cepet azan gitu. Nungguinnya sampai lama gitu. Jadi ya buru-buru kan di sana azan kan 2 kali, ya kan. Jadi yang paling telok tuh Jumatan kan. Jumatan cuma telat 5 menit langsung penuh gitu. Orang yang gue cari terus si Anjas tuh gue suruh cari. Ini gini, wah penuh. Gue bilang gini, pokoknya gue kesini harus Jumatan di Nabawi, nggak mau gue. Pokoknya gue harus Jumatan. Udah lu pada pulang aja, gue mau kesini. Gue terjang aja sendiri yuk. Udah pada naik, dia gue suruh. Terus mereka pada nyuruh gue turun, gue ngikut lagi. Gue bilang gini, nggak mungkin Allah pasti kasih gue kesempatan sholat Jumat di sini. Gue terobos aja orang-orang gede. Gue terobos. Naik gue di teriknya matahari, nikmatnya bukan main. Teriknya matahari sejengkal di kepala kita. Ya gue lagi bilang begini, udah kita jauh-jauh di sini kita pengen deket ya kan. Sampai situ kita nyerah. Gue susah Wen, emang susahnya bukan main gitu. Pokoknya kita begini banget. Pokoknya kita ngomong gini, pasti Allah kasih kita nafas. Udah tenang aja, nggak bakal kenapa-napa. Jalan aja gue. Pokoknya gue naik ke atas, tiba-tiba pandangan mata gue tuh kosong aja udah. Gue sholat udah paling depan. Jadi yang gue bisa dapat kalau di Madinah itu, ya lo nggak boleh nyerah gitu. Kalau lu yakin pasti ada jalannya. Ya kan jutaan manusia di sana semua kan. Jadi kita udah bingung juga gitu ngeliatin teman yang mana. Gue udah nggak ngeliat teman deh pokoknya kalau hilang lu pada tahu hotel masing-masing ya. Kagak ada telepon udah gue fokus aja. Jadi ya dikelilinginya sama orang-orang yang tanpa gue ngomong tapi mereka pasti udah senyum. Pokoknya gue setiap nengok ada aja. Assalamualaikum, pasti gue nengok. Gue nggak mau lanjutin nengok kan karena pasti kan gue nangis kan. Jadi gue terus fokus jalan ke depan aja. Karena setiap gue nengok pasti ada yang salam terus gitu. Salam terus gitu. Padahal dan itu bukan orang-orang dari kita gitu. Jadi itu yang menurut gue semakin gue pengen cepet sampai ke Mekah gitu. Waktu di Madinah. Jadi Oma pertama adalah ke Madinah dulu baru Mekah. Ini pasti kita juga mau lihat tayangan di mana tangis Ruben Onsu pecah pada saat mencium Hajar Aswad. Kita lihat dulu ya. Ben kalau boleh tahu siapa yang paling terbayang pada saat lu sedang ibadah di sana? Cuman ngebayang gini, kan banyak orang yang bilang itu susah banget loh, ini banget gitu. Gue tuh cuman ngucap, gue tuh nggak banyak bicara gitu sama teman-teman tanya di Gugi ya. Ketemu sama Gugi gue tuh di masjid. Jalan pun cuman terakhir doang karena aduh gue udah capek deh Gi, gue minta tolongin beliin makanan deh gitu. Ketemu tuh gue di masjid, jadi walaupun sama tim urusan ibadah masing-masing pokoknya. Ya nggak ada komplotan jalan-jalan kecuali memang udah jadwalnya tour. Pas itu gue cuma ngomong gini dong, ya Allah ini rasa kerinduan yang hamba pengen banget. Ketemu, bisa bercerita semuanya. Kalau kata orang susah, pasti kalau kata Allah bisa, pasti bisa. Apapun rintangannya, saya harus cium sebelum saya pulang. Udah, gue memang desak-desakan, tapi nggak ada yang narik badan gue satu pun nggak ada. Nggak dipersulit gitu. Ditarik tuh nggak ada. Makanya lu lihat sebelum-sebelumnya orang yang masuk tuh kepalanya pada ditarik-tarikin. Lu lihat semulus itu gitu. Jadi nggak ada yang narik gue sama sekali. Sampai 3 kali gue lakukan. Dan yang ketiga itu yang memang tingkat kesulitannya tuh luar biasa gitu. Tapi ketiga gue tuh ditarik. Tapi gue nengok ke belakang. Manusia gede-gede gitu ngeliatin gue. Gue cuma ngomong gini doang dalam hati gue gini. Ya Allah, ini pasti rintangan gue terberat dalam hidup gue. Dan udah di sini Allah pasti selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gue geser mereka sama sikut gue doang. Gue masuk lagi. Dan sampai yang ketiga pun gak ada yang narik kepala gue sama sekali. Itu yang gue cuman bilang, ya Allah itu bener-bener gue gak kepikiran akan bisa terjadi itu kan. Terus yang megang pintu
Ka'bah itu orang yang lain tuh maksudnya ini maaf ya. Kan ada yang aneh-aneh gitu. Pada di gitu-gitu nama askar gitu. Sama sekali yuk, badan gue semuanya gak ada yang kesentuh. Gue megang itu bener-bener megang sampai gue yang sadar sendiri udahan. Karena gue ngelihat yang di belakang, ya Allah banyak banget yang pada kepengen pegang ini. Jadi gue gak mau serakah gitu. Jadi gue lepasin gitu, tapi gue cuman berpikir dalam hati gue megang udah alhamdulillah. Jadi ini saatnya orang lain, orang yang berikutnya malah gue bantu tarik dia untuk lu gantiin posisi gue nih. Gue gituin tangannya dia, yuk udah gue langsung pulang tanpa ada benyot gitu-gitu, maksudnya gak ada sama sekali, mulus. Jadi Allah permudah kalau kita yakin kan, gitu. Jadi sampai gue jalan pun gitu, itu bener-bener dahsyat. Itu hari dimana bener-bener udah hari babak belur deh yuk, ya. Kan gue baru umroh tuh kita jam 9:30 malam ya. 9:30 malam gitu. Baru umrohnya 9:30 malam. Jadi pas di situ gue sama sekali nggak ngelihat, gue nggak ada kepikiran apapun, nggak ada. Tapi ini nggak gue ceritain, mungkin di Brownies nih baru gue cerita gitu. Jadi gue ngelihat kayak Olga gitu, ngelihat ada dia lagi tawaf gitu kan. Gue ngelihat, gue yakin itu dia, nggak mungkin enggak gitu. Karena dia ngelirik gue kan, gue ngelihat dia seneng hati, tapi ini ya yang mungkin kadang-kadang kita suka dipertemukan gitu, yang mirip sama persis. Terus dia senyum, ada caling-calingnya juga, giginya dia gitu. Gue lagi yakin dia dalam hati gue. Terus abis itu kan ya kan, sa'i kan, kita kan sa'i gitu. Nah kan ada orang yang pakai kursi roda tuh. Itu gue inget banget, itu Jupe. Bagaimana terakhir kan waktu dia itu kan yang pakai jilbabnya kan gue kan, waktu dia di rumah sakit gitu. Jadi gue ngelihat dia bener-bener telak di saat gue lagi sahi gitu. Dan gue cuman ngomong, mungkin gue berada di sini mereka pengen ngeliat gitu. Gue gak ada doa spesial yang khusus-khusus banget gitu, gak ada sih. Cuman akhirnya ngeliat dia ngeliat gue cuman senyum aja gitu, terus jempolnya gini. Padahal gue gak kenal itu orang, tapi persis banget. Tidurlah gue, capek, cuman ngebatin dalam hati. Jangan kalau itu lo, coba lu datengin gue lewat mimpi gitu. Coba bener gak itu lo? Dalam hati doang ngucap gitu. Itu sengucap-ngucapnya gue. Mimpi gue. Jadi kita lagi mau sholat. Di depan pintu mau masuk itu. Dia udah nungguin gue. Lama banget lo gue nungguin lo di sini gitu. Gue langsung kebangun, maksud gini, ya Allah. Yang kadang ya gak kita minta pun Allah kasih lebih lagi gitu kan. Jadi sabar itu benar-benar dilatih banget di sana gitu. Lo harus berdesak-desakan, harus ini, tapi kalau lo fokus aja sama apa yang lo baca surat-suratnya itu ya alhamdulillahnya bisa ngelewatin. Itu hal yang menurut orang capek, tapi gue enggak bisa, masih bisa. Nikmatin ya. Iya, nikmatin banget gitu sampai gue akhirnya ngerasa ini mungkin saatnya gue bisa bercerita tanpa tapi gitu, tanpa berhenti. Karena ini saat yang gue tunggu-tunggu banget kan gitu. Jadi nggak mau ngelewatin, jadi udah, ya maksudnya kamar alhamdulillahnya dapet. Ini kamar nih. Sama si Hasbi ditaruh. Bener-bener gue buka pintu Ka'bah. Buka kaca gue Ka'bah. Sisi sini gue Ka'bah. Sisi sini Ka'bah. Sisi sini Ka'bah. Lu apa gak sujud syukur kan? Allah atur semua sedemikian rupa dengan mulus gitu. Dan bertemu dengan pemuka-pemuka agama hebat di sana itu kan buat gue adalah ya Allah udah atur semuanya sedemikian rapi sampai akhirnya gue umroh yang kedua. Jadi umroh yang kedua
Terus diajarin lagi umroh kedua, diajarin lagi ini gitu. Jadi ya gue fokus aja. Pokoknya gue nggak pernah maksa tim ada yang mau ikut umroh kedua lagi, hayu, nggak ada masalah. Karena buat gue tugas gue cuma bawa lu doang, selebihnya ini urusan lu sama Allah gitu. Jadi ya nggak ada tuh kita gerombolan, nggak ada. Iya. Jalan aja. Tapi, nah terus ada sholat Jumat nih di itu ya hari terakhir ya. Alhamdulillah gue dapat 2 Jumat, satu di Madinah, satu di Mekah. Di Mekah itu gue dari tahajud cuma ngomong gini, pokoknya ya Allah karena ini nanti aku pulang, aku pengennya semua sholat aku hari ini harus menghadap pintu Ka'bah. Ngucap, itu gue ngucap. Jadi pada saat gue tahajud gue ngadep pintu Ka'bah. Gue subuh pintu Ka'bah. Ya kan, Jumatan yang deg-degan nih. Wah jam 9 pagi gue udah stay, mateng yuk. Udah stay di putaran itu. Orang lain yuk, ini maksudnya gini ya. Digeser-geser gitu. Digeser-geser. Allah atur. Gue digeser. Tapi itu enggak, digesernya gue itu kan sama orang. Dan persis pas udah gue selesai digeser, terakhir Tuh Ka'bah. azan, itu benar-benar gue Jumatan, ini gue itu pintu Ka'bah gitu. Jadi semua rangkaian gue sampai gue malam pulang pun langsung pintunya gitu. Karena makanya akhirnya gue bisa ambil adalah berucaplah yang baik. Ya. Akhirnya akan balik baik gitu. Ini untuk diri gue sendiri, gak ngajarin ke orang lain. Karena pada saat itu gue selalu berprasangka baik sama Allah gitu. Selalu berprasangka baik, ya Allah ini pasti Allah selesaikan semuanya gitu. Pasti Allah selesaikan gitu. Jadi rasa cemas, rasa khawatir yang datang, gue langsung turun ke masjid. Langsung turun ke masjid gitu. Dan Jumatan di sana itu jadi rebutan semua orang kan. Makanya dan orang lain itu ada yang digeser-geser sama Askar. Yuk gue gak ada, dipegang pun gak. Disuruh pergi pun gak. Padahal di sebelah gue ini disuruh pergi. Tapi kalau di depan gue itu dia lewat gitu. Lewat. 2 di antara gue tuh suruh pergi. Maksudnya dari tahajud juga udah gue, itu salah satu permintaan gue yang kepengen deket banget gitu sebelum gue packing rapi-rapi ya. Allah atur rapi, serapi-rapinya sampai gue pulang dengan selamat. Alhamdulillah ya, semua berjalan dengan lancar ya, A. Mudah-mudahan Allah jabah, Allah kabul semua doa di sana. Amin, 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 amin. Ya udah kita bakal balik lagi ya, tetap di Brownies, obrolan manis hits.